3. Selamat siang teman-teman, nama saya Nggak, aku mau minum dulu. Anak Kepala Dinas. Selamat siang teman-teman, nama saya Jesslyn Sharon Wahidi. Saya dari kelas 11 3 absen 17. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang tugas presentasi bahasa Indonesia yang berjudul Rumah Pintar. Ini adalah beberapa rangkuman yang saya buat dari bacaan Rumah Pintar. Kabupaten Bekasi berusaha meraih predikat Kabupaten Layak Anak tingkat madya dengan mendirikan kawasan layak anak. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Ani Gustini, menekankan pentingnya memenuhi hak anak-anak, termasuk hiburan, edukasi, dan kesehatan. Upaya ini telah membuahkan hasil, ditandai dengan penghargaan pertama yang diraih sebagai pengakuan perlindungan anak. Salah satu inisiatif penting adalah pendirian Rumah Pintar di Desa Sukadami yang berfungsi sebagai pusat edukasi bagi anak-anak. Inisiatif ini melibatkan kerjasama antara pemerintah dan Lipo Cikarang. Dukungan dari perusahaan melalui program tanggung jawab sosial juga membantu pemenuhan hak anak, termasuk penyediaan fasilitas pendidikan dan vaksinasi. Pertanyaan nomor 1. Berita tentang apakah yang baru saja Anda simak? Berita yang saya simak berkaitan dengan upaya Kabupaten Bekasi untuk meraih predikat Kabupaten Layak Anak tingkat madya. Beberapa poin penting meliputi pendirian kawasan layanan anak. Pemerintah Kabupaten Bekasi mendirikan beberapa kawasan layanan anak untuk memenuhi hak-hak mereka, termasuk aspek hiburan dan edukasi. Penghargaan Pratama. Kabupaten Bekasi telah meraih penghargaan Pratama sebagai pengakuan atas perlindungan dan kelembagaan anak, yang menjadi langkah awal menuju predikat yang lebih tinggi. Rumah Pintar. Didirikannya Rumah Pintar di Desa Sukadami sebagai tempat edukasi dan pengembangan anak. Dukungan perusahaan. Peran serta perusahaan seperti Lipo Cikarang melalui program tanggung jawab sosial dalam mendukung fasilitas pendidikan dan vaksinasi untuk anak. Pertanyaan kedua, siapa nama Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Bekasi sebagaimana diungkapkan pada berita tersebut? Nama Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Bekasi yang diungkapkan dalam berita tersebut adalah Ani Gustini. Kapan disampaikan informasi bahwa anak-anak butuh hiburan sesuai dengan tingkat usianya? Informasi bahwa anak-anak butuh hiburan sesuai dengan tingkat usianya disampaikan oleh Ani Gustini pada acara yang dihadirinya di Cikarang Jumat 17 Desember 2021. Pertanyaan keempat, di manakah lokasi Rumah Pintar? Lokasi Rumah Pintar yang disebutkan dalam bacaan tersebut berada di Desa Sukadami, Cikarang Selatan. Pertanyaan kelima, mengapa pemerintah Kabupaten Bekasi mendirikan kawasan ramah anak? Pemerintah Kabupaten Bekasi mendirikan kawasan ramah anak untuk memenuhi hak-hak anak, termasuk kebutuhan hiburan, edukasi, kesehatan. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak secara menyeluruh, serta sebagai langkah awal untuk meraih predikat Kabupaten Layak Anak. Dengan adanya kawasan tersebut, anak diharapkan dapat mendapatkan yang lebih baik dan perlindungan yang optimal. Pertanyaan ke-6, bagaimana cara yang dilakukan oleh pengembang dalam mendukung pendirian ramah anak? 1. Kerjasama dengan pemerintah. Berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam mendirikan fasilitas pendidikan dan layanan untuk anak. 2. Program tanggung jawab sosial perusahaan. Mengimplementasikan program yang berfokus pada pengembangan anak, termasuk penyediaan sarana, pendidikan, dan kesehatan. Ketiga, bantuan fasilitas. Menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pendidikan dan kesehatan anak, seperti ruang edukasi dan program vaksinasi. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, Kabupaten Bekasi telah menunjukkan kemajuan dalam meraih predikat Kabupaten Layak Anak tingkat madya melalui inisiatif seperti Rumah Pintar dan kerjasama dengan pihak swasta. Terbukti dengan penghargaan Pratama yang diterima. Saran, perlu peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, program pelatihan untuk pengelola Rumah Pintar, keterlibatan masyarakat dalam perlindungan anak,
evaluasi rutin terhadap program, serta penguatan kerjasama dengan sektor swasta dan organisasi non-pemerintah untuk mendukung hak-hak anak. Terima kasih.